Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, kembali dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di depan saya sudah ada tabu lampot jambu air ya, jambu air dalhari. Asal usul bibit dari cangkok. Potnya nggak main-main, 60 teman-teman. Tapi terkadang kalau di foto sepertinya kelihatan kecil ya. Makanya kemarin tuh potnya kurang besar. Saya kemarin share di Facebook seperti itu teman-teman. Nah selama ini pot 60 buat saya udah salah satu yang terbesar ya. Karena selama ini kita pakai pot 50 itu untuk kirim-kirim ya, pakai motor itu baru bisa. Kalau pot 60 udah nggak bisa pakai motor. Nah saat ini terlihat hujan cukup intens di Setu Bekasi 1 bulan terakhir ini ya teman-teman. Jadi mulai padat, media tanamnya kelihatan turun teman-teman. Nah ini udah kosong segini ya, cukup terasa ya kosongnya ya. Dan pertumbuhannya juga luar biasa dari dalhari ini yang awalnya udah hampir-hampiran. Kalau teman-teman lihat dari video-video saya sebelumnya, sekarang sudah mulai tampak sangat hijau, rindang, subur, dan luar biasa indah untuk dilihat teman-teman. Oke, kemudian ini muncul tunas-tunas baru. Nanti kita saat ini belum akan pangkas atau belum akan buang. Nanti kita akan pilih mana beberapa tuas yang beberapa ranting atau apa ya, tunas baru yang akan kita pertahankan. Nanti kita lihat saja. Tapi yang pasti ini kita bagian-bagian yang dalam kemungkinan kita akan buang. Nah ini kan karena di situ sudah ada, jadi ini otomatis. Nah kalau dia di sini ya mungkin oke. Jadi terkadang kita itu sayang sama ranting juga teman-teman. Nggak asal pangkas gitu ya. Nah ini tapi ini juga sudah ada. Pasti ini kita buang yang ini teman-teman. Jadi sambil ngecek, sambil juga kadang-kadang kita merapikan tunas-tunas baru, ranting-ranting baru atau daunnya teman-teman. Oke. Kemudian yang udah otomatis kita buang ya kita akan buang gitu. Jadi tujuannya agar sinar matahari bisa masuk ke dalam. Ini karena di atasnya udah ada ranting teman, jadi kita coba buang ranting-ranting yang sejajar atas bawah saling berhimpitan. Nah itu kita akan buang. Kalau memang terasa rantingnya udah besar ya paling kita cangkok gitu, tapi kita pelan-pelan teman-teman, nggak karena memang stok kita nggak terlalu banyak, jadi kadang-kadang kita buangnya nggak sesadis teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kita kadang-kadang masih eman-emannya itu rasanya masih ada. Nah ini sudah kita cangkok, kemudian sudah mulai keluar akarnya ya teman-teman, cuman memang belum coklat, belum gelap, sehingga belum kita potong karena juga medianya kan tidak terlalu banyak ya, kecil banget. Tapi sebenarnya sih aman sih karena memang kita mau tanam sendiri ya, untuk pembesaran sendiri, jadi ya saya kira aman lah gitu teman-teman. Nah catatan pertama memang nanti pasti penambahan media tanam sama pupuk ya, penambahan media tanam, lalu baru kemudian ranting-ranting, tunas-tunas baru itu nanti kita akan cek mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang. Tapi setelah nanti ada potong cangkok ini, kemungkinan nanti akan ada cangkokan lagi teman-teman. Jadi kita coba akan maksimalkan tunas-tunas baru atau ranting-ranting baru, atau pembentukan daun ya, atau pembentukan ranting yang dikira memang harusnya tidak terlalu padat gitu ya teman-teman. Nah bukan tidak mungkin juga nanti akan ada tunas-tunas baru yang tetap kita pertahankan. Seperti itu ya. Jadi kalau terlalu rimbun memang sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalam teman-teman. Untuk mengenai batang yang di situ adalah calon bakal bunga akan muncul gitu. Nah di satu sisi terkadang para pembeli itu mintanya yang rimbun gitu. Padahal ketika rimbun daun kan punya potensi bertemu ya. Nah, akhirnya seperti ini jadi tempat hama, tempat ulet. Itu seperti itu. Jadi penyadaran apa ada hal-hal yang sederhana itu perlu juga saya sampaikan ke teman-teman semua.
Kalau itu sampai gundul, kalau itu sampai daunnya habis, batangnya kelihatan full, emang nggak sayang. Nah terkadang seperti itu, dan rata-rata memang pembeli saya nyarinya yang rimbun teman-teman. Tuh, kalau rimbun kan seperti ini. Nah jadi rumah kalau rumah ulet. Nah kalau seperti ini pokoknya sebisa mungkin ada tunas-tunas yang berdempetan atau satu sejajar, nah itu pasti kita akan buang, tapi ya belum serta-merta ya teman-teman ya, masih pelan-pelan. Oke. Nah kalau ini memang batangnya dicangkok sih teman-teman ya, jadi otomatis ya kita buang. Tapi kalau misalkan batang dicangkok kemudian rantingnya terlalu banyak, itu kan juga akan memberikan nutrisi yang berbagi. Jadi kalau rantingnya, tunasnya kita kurangi, ya otomatis bisa ke akar teman-teman, bisa tumbuh akar, jadi akarnya bisa tambah lebih banyak. Itu teori yang masuk akal sih gitu teman-teman, jadi jangan khawatir. Nah tetap aman. Oke ya, seperti itu. Oke. Jadi ini kan nanti pasti 2 minggu lagi atau beberapa minggu lagi kita pangkas. Tek. Ya, nanti akan terlihat mana lagi yang mesti harus kita mesti kita cangkok. Jadi rencana memang akan ada batang yang kita cangkok lagi, daripada kita buang, sayang, percuma kan. Jadi kita manfaatkan teman-teman. Jadi jangan asal jangan asal buang gitu. Kalau bisa kita cangkok, nah itu akan jadi nilai lebih. Oke. Itu nanti akan jadi nilai lebih. Nah sepertinya sih ini kan sudah oke, aman. Ini aman. Nah, kemungkinan ya area sini sih teman-teman ya. Kalau ini ya nanti kita lihat seperti apa bentuk cangkokannya. Kalau seperti ini kan agak besar. Oke. Oke teman-teman. Lalu kemudian ini otomatis kita buang. Ini kita buang. Jadi buangnya di situ teman-teman. Jadi tidak menimbulkan sampah juga ya. Nah, nanti kita timbun. Nah posisinya kan sebenarnya seperti ini ya. Nah oke, kemudian ini kita buang lagi seperti ini. Nah ini udah terlihat ya akarnya, kelihatan banget akarnya. Nah ini juga kita buang. Jadi harusnya energi atau nutrisi yang kesini bisa ke pertumbuhan akar teman-teman. Nah teori saya seperti itu. Oke. Satu, dua. Nah sepertinya sih bakal yang akan kita cangkok adalah ini teman-teman. Tapi kalau ini sama ini kan terlalu kecil ya, jadi kemungkinan nanti cangkoknya di area sini. Nah tujuannya kan kalau saya selalu bercerita kan harapannya selalu horizontal gitu. Tapi kalau terlalu ke samping banget juga tidak terlalu maksimal, tidak terlalu bagus gitu teman-teman. Nah ini yang pertama, kemudian ini sepertinya ini yang kedua di area sini. Nanti kita cangkok di area sini atau area sini. Nah gitu teman. Tapi selain dipangkas kita juga ada nilai plus, salah satunya adalah kita ada batang yang kita cangkok gitu teman-teman. Bisa juga antara area sini teman-teman. Nah area sini juga bisa untuk kemudian kita jadikan sebagai calon cangkokan baru.
Nah, kalau ini kan terlalu kecil ya, kemungkinan di sini. Memang karakter dari dalhari adalah tidak terlalu beraturan ya. Tunas-tunasnya, ranting-rantingnya juga tidak terlalu rapi, jadi agak sulit untuk membentuk pohon dalhari atau jambu dalhari ini. Kemudian daunnya juga agak jatuh ya, terlalu jatuh. Nah, tidak terlalu bagus. Nah, harapan saya terlihat lebih rapi ini. Jadi nah ini kita buang, ini kan ada dua teman-teman, contoh ya. Nah ini udah bagus, ini jelek, nah ini kita buang. Oke, jadi jika ada dua yang sejajar, salah satu kita bungkus. Kalau ada dua yang ini yang jelek, kita buang. Nah gitu, jadi tujuannya terlihat pohonnya itu terlihat lebih rapi. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, dari keseluruhan karakter pohonnya seperti apa. Nah, mencari batang dalhari untuk dicangkok atau mencari ranting dalhari untuk dicangkok. Jadi nanti temanya seperti itu. Tapi tadi kita juga lihat ada perapian daun-daun, ranting, meskipun belum terlalu maksimal ya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran bahwa pembentukan sebuah tabulang pot itu tidak hanya mengejar agar berbuah, tapi juga mengejar bagaimana kemudian terlihat lebih rapi, lebih indah. Nah, poinnya yang saya harapkan seperti itu teman-teman. Oke ya, karena terlihat ya dari batangnya aja udah seperti itu. Tidak terlalu bagus ya, mau dibentuk seperti apa ya, rumit sekali sih. Memang usianya udah 3 tahun lebih ini teman-teman ya. Berbuah juga udah sering, jadi karena ini baru fokus ke vegetatif, mungkin barangkali ya kalau daun-daun vegetatifnya udah selesai, nah prediksi saya akan segera muncul bakal bunga atau bakal buah. Oke, demikian teman-teman, itu saja ya mengenai tabulang pot jambu dalhari, proses pencarian batang yang ingin dicangkok. Terima kasih, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar, salam satu hobi.